Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi, salam sehat, semangat, dan gembira selalu. Hari ini, Kamis 8 Juli 2021, kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 7-15. Sebelumnya, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seseorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih. Dalam bacaan tadi, kita ketahui bersama bahwa perutusan para murid adalah melaksanakan apa yang diwartakan dan dikerjakan Yesus, yaitu menyatakan kepada sesama bahwa kerajaan surga sudah dekat. Pewartaan itu tentu bukan sekedar kata-kata, melainkan juga suatu kesaksian hidup. Para murid diutus sebagai tanda hadirnya kerajaan kasih Allah di dunia ini. Mereka telah menerima kasih Allah itu secara cuma-cuma, maka mereka pun diharapkan bisa menyampaikannya dengan cuma-cuma juga. Maka tidak ada yang namanya komersialisasi, karena semua adalah pelayanan firman. Para murid juga disadarkan bahwa perutusan yang dilaksanakan bukan karena jaminan fasilitas dan kemampuan manusia. Perutusan itu dapat dipercaya karena para murid melaksanakannya dengan kekuatan Allah. Maka bukan fasilitas atau pelbagai jaminan akan mendukung keberhasilan, melainkan hanya rahmat Allah yang membuat mereka mampu mengerjakan perutusan itu. Menjadi pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita sebagai murid Kristus di zaman ini bisa melaksanakan pelayanan itu? Maka mari kita bersandar pula pada kekuatan ilahi dalam melaksanakan perutusan Tuhan. Dan mari kita mohon berkat Tuhan agar Tuhan memampukan pelayanan kita. Ya Tuhan, bantulah kami agar kuat dan berani menjalani perutusan-Mu, yaitu mewartakan kasih-Mu dalam hidup kami sehari-hari dengan cuma-cuma, karena kami
telah mendapatkannya secara cuma-cuma pula. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua menjadi berkat bagi sesama. Amin.